Hai Malam. Perkenalkan, nama saya Ditya Zaki Pratama. Saya di sini dari Universitas Terbuka Lampung. Ingin menanyakan keuangan usaha Mbak Farah ini. Sebelumnya kan kita sudah kenal kan Mbak ya, kan tetangga. Berarti saya boleh nanya keuangan apa penghasilan Mbak sama ini ya Mbak? Ya Mbak Farah, sebelumnya Mbak Farah ini mempunyai bisnis ini dari keluarga Mbak, apa maksudnya Mbak menerusin dari Bapak Mbak atau mendirikan usaha ini sendiri Mbak Farah ini? Kalau saya nerusin sih Mas, karena orang tua saya udah tua, jadi saya melanjutkan usahanya. Oh, tapi Mbaknya udah tahu sistem keuangan atau penghasilan yang dikeluarin selama usaha ini kan, berarti Mbak semua yang megang ya? Iya, udah tahu. Cuman ada beberapa kalau misalnya nggak sesuai, saya pasti tanya sama bapak saya sih Mas mengenai kayak misalnya modalnya yang di luar dari bahan-bahannya kayak pupuk kalau misalnya lagi susah gitu. Ya Mbak, di sini saya mau menanyakan tentang penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh dari usaha yang Mbak kelola ini. Itu berapa pengeluarannya, berapa hasilnya, atau gimana? Kalau pengeluaran sama penghasilannya pasti setiap bulan beda-beda sih Mas, nggak semuanya sama, karena kan kita juga ngeliat situasi cuaca kadang nggak mendukung itu untuk proses penanaman gitu kan. Gaji buruh atau? Ya masih dipotong itu nggak bersih, jadi ada gaji buruh. Saya punya dua buruh, itu per bulannya saya ngeluarin 3.100.000 pasti. Terus untuk biaya pupuk segala macam itu pasti masih ada, jadi nggak semuanya sesuai dengan yang udah ditulis itu pada untuk pendapatan sama keuntungannya. Nah, pengeluarannya selain untuk bayar buruh ini apalagi sih Mbak? Paling cuma pupuk sih Mas, pupuk gitu kan, terus bahan-bahan lainnya. Kalau untuk tanah itu punya sendiri, jadi nggak ada sewa-nyewa. Jadi biayanya palingnya cuma untuk bayar pupuk gitu aja, sama untuk pupuk. Biaya lainnya maksudnya buat pupuk itu berapa? Ada sih Mas, kalau pupuk itu sekitar kurang lebih pasti saya itu ngeluarin 1.700.000-an itu. Itu Bahkan bisa lebih, tergantung kebutuhannya lagi gitu. Tapi itu pasti 1.700.000 sudah saya siapkan untuk pupuk sih. bisnis di Ya, bidang padi, beras ini ya Mbak. Terus kayak gitu tuh ada biaya pengeluaran obat. Ada untuk obat-obat kan kadang kita nggak tahu ada hama segala macam, itu sekitar ya di bawah 1 juta sih, tapi kalau untuk obat-obatan paling mentok itu 700.000-an. Tapi itu maksudnya biaya yang tidak pasti ya Mbak, maksudnya itu? Ya, itu biaya nggak pasti dikeluarkan karena kan nggak pasti. nggak semua setiap bulan itu habis gitu, tergantung gitu. Kalau saya ada hama baru kita buka obat-obatan itu. Nah, kalau boleh tahu sih penghasilannya itu berapa Mbak? Atau ya penghasilan lah. Penghasilan minimumnya itu sekitar 57 juta sih Mas. 57 juta itu sudah dipotong semuanya belum itu? Belum, itu masih ada potong Berarti pengeluarannya. masih kotor ya Mbak? Ya, masih kotor itu. Berarti kalau di bidang bisnis beras atau padi ini dapat kena pajak nggak sih Pak dari pemerintah yang Mbak Farah? Dapat sih Mas, kalau pajak tuh pasti kan sekitar ya 10% lah dari penghasilan kita ini. 10% ya Mbak ya? Itu per tahunnya ya? Nah, Mbak ini kalau boleh tahu nih, Ya. Mbak punya awal kali buka usaha ini modalnya tuh dari mana Mbak? Atau udah punya tabungan, atau Mbak ini maaf ya Mbak, atau Mbak ngambil pinjaman di bank atau gimana? Kalau di sini kan saya meneruskan ya Mas, ya meneruskan usaha orang tua saya, jadi saya melanjutkan aja.
Jadi saya nggak buka modal dari diri saya sendiri, saya hanya melanjutkan aja. Jadi saya hanya mengolah uang selanjutnya yang udah bapak saya kasih gitu. Punya toko beras sendiri atau mbak ini apa maksudnya ada yang pembeli dari agen gitu? Saya jual sendiri sih mas. Jual sendiri. Jual sendiri karena saya punya toko sembako juga. Toko sembako. Berarti penghasilan, maksudnya penghasilan itu apa yang beras atau padi yang selama ini mbak panen itu buat dijual sendiri gitu ya? Bukan Iya, maksudnya dijual sendiri. nggak ada agen lain. Nggak ada, saya jual sendiri, saya jual pribadi sendiri. Ya udahlah mbak ya, ini aja udah cukup lah mungkin. Oh iya mas. Ya, terima kasih juga ini mbak udah repotin ya.